akhirnya. Oke, saya nggak mau berpanjang kalam. Insya Allah saya akan membacakan sedikit dari surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Saya bacakan artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang telah ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Tauhid Rabbani ini insyaallah sebagai pembuka, nanti detail-detailnya dikupas oleh Ustaz Atabik Lutfi insyaallah. Dan saya pertama, sebelum saya mulai, saya akan mengucapkan juga barakallahu fiik buat Ustaz Atabik Lutfi yang kepada Adinda, anaknya beliau yang telah menghatamkan hafalannya. Ya, Ustaznya berapa hari yang lalu ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah di Turki. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, barakallah Ustaz. Wah, kita jadi ingin. Jazakumullah khairan. Oke Ustaz, saya silakan waktu dan tempat saya berikan kepada antum Ustaz. Baik, terima kasih Mas Krisna. Bapak Ibu, sahabat IMSA yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'ah, ayyamal ibadah, ayyamal amalis salih, wa ja'ala ta'atana lillahi taqarruban wa qurbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi ayyamina, fi ahlina, fi amwalina, fi a'malina, ya Rahman, ya Rahim, amma ba'du. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, shaimin, shaimat. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Karena syukur itulah
kita selalu termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita, amaliyah kita sepanjang bulan Ramadan ini. Insya Allah semuanya akan menjadi catatan-catatan di sisi Allah untuk membahagiakan, membaikkan kehidupan dunia kita dan membahagiakan kehidupan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah. Insya Allah semua sunnah-sunnahnya selalu layak untuk diamalkan oleh semua umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqomah kita mengikutinya berbuah syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat IMSA dan semua pemirsa yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang ayat-ayat puasa. Temanya adalah ayat-ayat puasa itu istimewa. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ibadah puasa ini melalui ayat-ayatnya. Ada beberapa karakteristik, ada beberapa kekhususan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dibanding dengan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah yang lain. Ada beberapa ulama yang sudah mengkodifikasi, ya, mendokumentasikan ayat-ayat ibadah puasa, ayat-ayat ibadah puasa, ayat-ayat ibadah sholat, ayat-ayat ibadah haji. Karena tidak mungkin ibadah mahdhah yang kita jalankan melainkan dalil utamanya, rujukan pertamanya adalah ayat-ayat Al-Quran, barulah nanti diperlengkap, disempurnakan dengan hadis-hadis Rasul yang lebih pada tataran teknis, ya. Tapi tataran prinsipnya, ya, berada di ayat-ayat Al-Quran. Maka kita akan mencoba menggali ayat-ayat Allah yang berbicara tentang puasa. Mudah-mudahan menjadi tadabbur kita di petang hari ini waktu Amerika, waktu Kanada, dan pagi hari waktu Indonesia, waktu Jakarta. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting membahas ayat-ayat puasa? Karena memaknai ayat-ayat yang berbicara tentang sebuah ibadah akan memotivasi kita untuk menjalankannya sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak mengenal ayat tentang sholat, maka akhirnya sholat kita kurang sungguh-sungguh. Padahal di situ sekian banyak keutamaan ayat-ayat sholat misalnya, atau ayat haji. Sekarang kita akan membahas ayat-ayat puasa dengan harapan Bapak Ibu, ketika kita memaknainya dengan baik, memahaminya dengan baik, maka insya Allah akan menjadikan ibadah puasa yang sedang kita jalankan adalah ibadah yang sangat baik, ibadah yang dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Maka ada dua pertanyaannya, apa pentingnya kita berpuasa dan apa kepentingan puasa terhadap diri kita. Kita yakin puasa itu penting, puasa itu amat sangat mulia, karenanya Allah wajibkan dan beberapa hari yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sunnahkan. Itulah pengantar kenapa kita mentadaburi ayat-ayat puasa pada sore hari ini, untuk kita kembali mereview, untuk kita dapat kembali menjalankan ibadah puasa yang agung ini sesuai dengan tuntunan ayat-ayat Allah dan nanti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ada 5 saja yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Ayat-ayat puasa itu amat sangat istimewa, yaitu yang pertama, hanya ayat puasa yang Allah himpun dalam satu surat. Bahkan ayatnya berurutan. Tadi sudah dibaca oleh Mas Krisna, ayat 183, 184, terus sampai 187. Kalau kita bandingkan, ini skala perbandingan bukan untuk, Ustaz kok ayat puasa doang, memang judulnya ayat puasa. Tapi maksudnya adalah hanya ayat puasa ini keistimewaan, karakteristik. Padahal ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah yang lain itu berada di berbagai surat, di berbagai ayat. Ayat tentang sholat, Al-Baqarah ada, Al-A'raf ada, Al-A'la pun ada. Sekian banyak ayat dan sekian banyak surat. Tapi ayat puasa
Kalau kita ingin membahasnya, ya para ulama akan merujuk Al-Baqarah 183 hingga 187. Maka ini ayat khususnya yang pertama banyak yang hafal. Setiap Ramadan yang dibacakan Al-Baqarah 183. Yang sulit dihafal 187 karena setengah halaman. Tapi kalau sudah berulang kali kan tiap tahun kita temu lagi dengan ayat ini. Ini salah satu dari karakteristik keistimewaan ayat-ayat puasa, Allah himpun dalam satu surat. Ayat ibadah haji, Al-Baqarah ada, surat Al-Hajj juga ada, tidak dalam satu surat. Kenapa demikian? Karena ya, penyusunan ayat-ayat Al-Quran itu adalah penyusunan yang sangat sempurna. Ayat-ayatnya, ya, kemudian korelasi antara ayat keterkaitannya. Maka di sini para ulama ya memberikan perhatian yang sangat besar kepada ayat-ayat puasa yang khusus Allah himpun dalam satu surat, dan itu secara berurutan nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, hanya perintah ibadah puasa, perintahnya ya, yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, salat itu prinsipnya adalah wa aqimus shalah. Ya. Kemudian zakat wa atuz zakah. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu shollu gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu hajju. Tapi haji Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Dalam konteks ini Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu ini mengisyaratkan bahwa puasa yang Allah inginkan untuk kita jalankannya adalah puasa yang dilakukan dengan landasan iman. Hai orang-orang beriman. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang keagungan puasa ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, ihtisaban hanya mengharap ridha Allah. Itulah yang akan meraih ampunan. Berarti ada yang man shoma Ramadhana apa? Macam-macam. Ada yang ya ingin mendapatkan A. Ya. Dan kalau kita baca sejarah puasa, puasa ini tidak hanya dijalankan oleh kita orang-orang beriman, tapi dijalankan oleh siapapun. Seluruh manusia yakinlah pernah menjalankan puasa dengan teknis yang berbeda-beda. Bahkan dalam dunia medis, sebelum orang melakukan tindakan operasi tertentu, dianjurkan oleh dokter untuk berpuasa. Berarti puasanya bukan imanan, gitu ya, bukan ihtisaban, tapi puasanya adalah ya tibbian, karena memang itu merupakan anjuran atau memang itulah yang merupakan rekomendasi dari dokter. Ada puasa, ya makhluk-makhluk Allah yang lain, ya ulat berpuasa, beberapa makhluk yang lain berpuasa. Namun khusus untuk orang beriman, yang diinginkan oleh Allah adalah puasa yang berbeda. Kenapa puasa yang berbeda? Ya ayyuhalladzina amanu. Itulah yang selalu kita inginkan puasa kita insya Allah. Kan 1 bulan kita sudah niat, nawaitu ya shauma ghadin gitu ya kalau dalam bahasa Arabnya. Kita niat puasa imanan wahtisaban karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan juga menaikkan level iman kita menjadi la'allakum tattaqun. Dari iman, maka kelas berikutnya adalah takwa. Atau dalam hadis Jibril, kelasnya adalah Islam, iman, dan ihsan. Tapi berdasarkan ayat puasa, maka orang beriman, inilah yang akan mampu menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang beriman itulah yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya adalah mereka yang akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi la'allakum tattaqun. Dan itu adalah puncak. Karena tidak ada lagi setelah takwa ya kelas yang paling tinggi. Takwa itu kelas paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia, yang paling mulia
di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kalau kita baca, silakan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang dengan ada teknologi mudah, kita tulis aja Al-Muttaqin. Itu di dalam Al-Quran akan keluar beberapa ayat yang isinya orang-orang bertakwa itu fi jannati wa uyun, akan berada di dalam surga. Orang bertakwa itu innalil muttaqina mafaza, mendapatkan kemenangan, keselamatan. Tapi kalau orang beriman belum. Orang beriman itu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Harus ya amanu dulu, baru kemudian wa amilus sholihat, baru jannat. Ya, iman, amal soleh, itulah ciri orang bertakwa, ya. Dan amal soleh yang berlandaskan iman, itulah ciri orang yang bertakwa. Maka orang beriman yang menjalankan amal soleh yang bernama puasa, maka insya Allah kelak akan menjadi, Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang bertakwa. Dan balasan bagi orang bertakwa sesuai dengan ayat-ayat Allah adalah fi jannat, insya Allah. Makanya selesai ibadah Ramadan dengan baik, berakhir dengan kayauma waladatu ummu, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah makna pertama. Kita kembali kepada slide yang kedua, Mas Krisna. Makna pertama dari ayat-ayat puasa, betapa agungnya, kekhususannya Allah awali dengan ya ayyuhalladzina aman. Kemudian yang kedua, ayat-ayat puasa, kita lihat yang kedua ke atas lagi. Maaf, slide. Nah, oke. Di sini yang kedua sudah ya, yaitu perintah puasa khusus oleh Allah. Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan pemaknaan tadi sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peringkat yang paling tinggi adalah takwa. Maka amal soleh orang beriman sepanjang bulan Ramadan inilah yang akan meningkatkan ya kelasnya di sisi Allah menjadi orang-orang bertakwa. Sekarang kita maknai yang ketiga. Hanya ayat-ayat puasa yang diakhiri dengan la'allakum. Tentang sholat tidak ada la'allakum. Tentang haji pun tidak ada la'allakum. Tapi lihat, tentang puasa Allah akhiri dengan la'allakum. La'allakum tattaqun. 183, kita lihat ke bawah. Ada berapa la'allakum di ayat-ayat puasa? Ada la'allakum tattaqun ayat 183. Ada la'allakum tashkurun 185. Ke bawah Mas Krisna. Ada la'allahum yarsyudun 186. Dan ada la'allahum yattaqun 187. Ke bawah lagi. Nanti ada la'allakum. Lanjut. La'allakum ini. Agar kalian bertakwa. Ini ada la'allakum. Ayat-ayat puasa diakhiri dengan la'allakum, kecuali 184 Allah gunakan in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Tapi lihat akhir dari ayat puasa. Allah akhiri dengan la'allakum. 183 la'allakum tattaqun. Ketaatan kita bertambah, kemaksiatan kita berkurang. Takwa kan begitu. Ya, takwa itu menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Maka lihat di bulan Ramadan Bapak Ibu, subhanallah. Orang beriman ya di bulan puasa ini ketaatannya meningkat dan kemaksiatannya berkurang. Dalam bahasa Rasulnya, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Cuman banyak yang nanya, katanya pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kok masih ada yang maksiat? Kan wujud setannya ada yang minal jinnati wan nas. Yang kedua, la'allakum tashkurun 185. Apa maknanya? Disinilah keringanan orang untuk berinfak, membantu yang membutuhkan. Alhamdulillah, Insakir pun ya mengajak kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Parameter syukur itu adalah bersyukur
itu atas karunia nikmat. Parameternya semakin banyak memberi, semakin ringan berinfak, berarti kita termasuk kategori yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal la'allakum tashkurun. Hai orang-orang beriman, kalian menjalankan puasa dengan penuh keimanan, maka kalian akan menjadi orang bertakwa, kalian akan menjadi pribadi yang paling bersyukur. Dibuktikan bahwa semangat untuk menunaikan ibadah harta, membantu yang membutuhkan, khususnya sekarang dalam masa ujian COVID-19. Tentu ini merupakan kesempatan emas bagi siapapun di bulan Ramadan yang notabene Allah lipat gandakan pahalanya, maka kesyukuran kita akan semakin meningkat. Benar kata Allah, la'allakum tashkurun. Yang ketiga la'allahum, tapi maknanya sama, hanya beda. Kalau kum kan kalian, kalau hum mereka, tapi kita ambil la'allanya. La'alla itu artinya adalah pengharapan. La'alla itu artinya adalah target. Artinya adalah jaminan bahwa orang yang berpuasa berdasarkan keimanan, maka jaminannya ia akan lebih bertakwa, dan benar kita merasakan itu. Kita lebih bersyukur pun. Dan kemudian yang ketiga, la'allahum yarsyudun, dilihat dari bagaimana akhlak dan perilaku orang-orang shaimin dan shaimat. Ya. Akhlaknya semakin mulia, perilakunya semakin lurus. Makanya dalam filosofi atau hikmah dari puasa, secara akhlak puasa melatih kesabaran luar biasa. Puasa melatih kejujuran. Nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya, padahal tidak ada yang tahu kalau orang berbuka puasa, dia apalagi sekarang stay at home, work from home. Kalau satu keluarga kompak, sahur nanti agak siang makan, nggak ada yang tahu. Tapi itulah karena kita sedang dibimbing oleh Allah, maka puasa mengajarkan perilaku yang jujur, perilaku yang terpuji, kesabaran, kemudian empati, ingin membantu. Itulah manusia yang sedang dibimbing oleh Allah dengan ibadah Ramadan. Luar biasa. Bahasa kitanya adalah semakin meningkat akhlaknya sepanjang bulan Ramadan. Yang diingat oleh orang puasa adalah waktu-waktu sholat. Apalagi Bapak Ibu sedang menanti waktu maghrib, itu paling ingat. Maghrib kapan gitu ya. Itu kan berarti dibimbing oleh Allah, yang diingat waktu sholat. Kalau di luar Ramadan yang diingat waktu gajian. Aduh, tanggal berapa ini ya? Tapi disitulah bahasa kitanya bagaimana ayat-ayat puasa mengingatkan kita tentang harapan Allah, tentang jaminan orang-orang yang menunaikan ibadah Ramadan imanan tadi, maka ia akan selalu dibimbing oleh Allah dalam konteks akhlak dan perilakunya. Dulu para sahabat Bapak Ibu, yatamannawna ayyakuna sanah kullaha Ramadan. Senang kalau bulan puasa. Mereka minta bulan puasa itu 1 tahun penuh. Insya Allah kejahatan berkurang, kebaikannya semakin meningkat. Itu kalau di Madinah dulu, waktu saya kuliah, paling suka itu bulan Ramadan. Masya Allah, tidak perlu masak Bapak Ibu, lengkap. Kita datang saja ke Masjid Nabawi, Masya Allah, segala makanan, hidangan disiapkan, dan itu silakan siapapun boleh dibawa juga. Masya Allah, di jalan pun ada yang memanggil, ayo, apalagi kita student, waduh itu jadi mahasiswa paling enak itu bulan Ramadan di Arab Saudi. Masya Allah saya pernah malam-malam habis ikut Qiyamul Lail, itu pulang-pulang di jalan di pintu-pintu, wah ada beberapa syekh, Masya Allah, barakallahu fihim, tiba-tiba masukin sesuatu ke kantong, saya tidak tahu apa, ternyata itu adalah rial, macam-macam. Disinilah karakteristik yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya agar mereka bertakwa, la'allahum yattaqun, karena takwa itu bersifat kolektif. Misalnya kita baca Al-A'raf ayat 96. Ini ngaji, silakan yang ada mushaf kita baca Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa,
bahasanya ahlal qura, mayoritas. Paling besar dari mereka, terbanyak dari mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Allah buka keberkahan dari langit dan bumi. Kenapa? Menjadi baik itu tidak bisa sendiri. Kita butuh kebaikan orang lain. Tidak usah jauh-jauh, di rumah saja. Menjadi baik itu pasti membutuhkan siapa? Samping kita yang baik. Membutuhkan anak-anak yang baik. Membutuhkan kolektivitas yang baik. Bagaimana Ramadan? Semuanya berusaha untuk baik, berusaha untuk takwa. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka keberkahan dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Bapak Ibu, ya, kalau cuman satu orang baik, yang lain tidak baik, sulit untuk mengetuk pintu keberkahan Allah. Tapi kita butuh kebaikan. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam buku Fikih Sirah, kebaikan beliau yang paripurna itu juga di backup oleh kebaikan siapa? Istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in yang mulia. Berat, ya, kalau yang dihadapi. Makanya ketika awal-awal di Mekah kan berat, tapi ketika di Madinah, kolektivitas ketakwaannya meningkat tajam, maka Madinah disebut sebagai masyarakat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa dikatakan kuntum khairu ummat? Para ulama tafsir mengatakan kalian, yaitu masyarakat Madinah ketika itu. Kenapa? Karena kolektif. Disinilah beberapa la'allakum yang Allah hadirkan di ayat-ayat puasa, mengingatkan kita, inilah yang sedang kita capai, yaitu kita semakin bertakwa, semakin bersyukur, selalu dalam bimbingan Allah, dan kemudian insya Allah menjadikan seluruh umat manusia semakin takwa, semakin baik. Barulah kemudian hadir beberapa, ya, harapan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat slide ke atas lagi, ini tentang asyam. Ada bahasa yang digunakan oleh Allah. Ini siam bukan shaum. Kutiba alaikumus siyam. Ini ada pemaknaan khusus. Siam dalam bahasa Al-Quran, puasa dalam bahasa Al-Quran itu hanya ada di 2 ayat. Al-Baqarah 183 siam. Surat Maryam ayat 26 sauma, saum. Makanya sering kan sedang apa? Saum. Ya. Sedang apa? Siam. Kedua-duanya, baik siam maupun saum, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, namanya artinya puasa. Tapi disitulah sesungguhnya jika kita merunut beberapa hadis-hadis Rasul dan kita rujuk di kamus, maka siam itu maknanya lebih dalam dan lengkap dari kata saum. Kenapa? Di surat Maryam 26, inni nazartu lirrahmani sauma. Al-Quran tidak mungkin salah bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi di sini Maryam mengatakan sauma. Kenapa? Karena dia hanya puasa dari satu aspek, puasa berbicara. Maka siam ini adalah meninggalkan semua yang membatalkan puasa dan meninggalkan semua yang tidak layak dengan keimanan dan ketakwaan. Maka salah satunya kata Rasul, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya meskipun dia meninggalkan makan dan minum. Tapi saum secara fikih benar, meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu saum. Tapi Rasulullah mengingatkan, banyak orang berpuasa tidak mendapatkan puasanya melainkan lapar dan dahaga. Digunakan rubba shaimin laisa lahu min siyam. Maka yang diinginkan oleh Allah siam imanan, ya. Siamnya adalah bukan saum, tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Ihya membagi, ya, tipe orang berpuasa 3. Ada awam, ya berarti kayak fikih saja.
tidak makan, tidak minum betul, tidak menjalankan yang membatalkan puasa betul, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi masih tidak menjaga lisannya, masih tidak menjaga perbuatan buruknya. Maka ada yang kedua, siyam al-khawas, puasanya orang-orang khusus. Selain dari saum fikih, dia saum juga secara filosofi, meninggalkan perbuatan yang buruk, yang tercela. Namun ada yang ketiga, khawasul khawas, yang membatalkan, ditinggalkan, yang menjadikan kita buruk dalam pandangan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, plus kita juga menjalankan perbanyak ibadah sepanjang bulan Ramadan. Ini siyamul khawas. Kita ingin puasa kita bukan sekedar saum. Ya mungkin kalau anak-anak memang benar latihannya saum dulu, tapi suka ngambek, itu berarti saum. Ya, nanya terus kapan maghribnya, anak kita masih dilatih saum. Tapi nanti mereka akan meningkat menjadi siam. Maka tentang ayat puasa Ramadan bukan saum. Kutiba alaikumus siyam. Tapi Maryam mengatakan tentang dirinya, saya puasa berbicara. Tapi dia masih boleh makan saat itu. Ini untuk membedakan antara terminologi siam dengan saum. Tapi secara bahasa tidak salah Bapak Ibu. Misalnya, sedang apa? Saum, enggak ada masalah. Ini adalah fikih. Tapi kalau tataran nilai, karena iman itu nilai, siam itu nilai. Maka lihat orang berpuasa macam-macam. Ya, ada yang puasanya dari mulai bangun hingga terbenam matahari itu tidur. Dengan alasan apa alasannya? Puasa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Untungnya itu bukan hadis. Karena kalau itu hadis dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat bahwa sepanjang Ramadan kita perbanyak ibadah. Apa ibadahnya? Tidur. Tidak, karena inilah yang dilatih oleh Allah. Ingin menjadi orang bertakwa, orang bersyukur, selalu dalam bimbingan Allah, dan meningkatkan ataupun menebar ketakwaan itu kepada seluruh umat manusia. Disitulah akan hadir insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita lihat lagi, kembali ke atas, Mas Krisnya Afan. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Apa saja karakteristik keistimewaan dari ayat-ayat puasa? Nah ini, hanya ayat-ayat puasa, hanya ayat-ayat tentang puasa yang lebih detail pembahasan fikihnya, dan hanya ibadah puasa yang waktu pelaksanaannya paling lama, ayyamam ma'dudat, 184, 185-nya syahrul Ramadan. Kita lihat. Yang keempat kita bahas ke bawah, ayat-ayat tentang ibadah puasa. Kita mendapati sekian banyak rincian dari tata cara atau fikihnya. Tapi maaf, ayat-ayat sholat, ayat-ayat haji tidak lebih rinci tentang bagaimana menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ini tadi ayyamam ma'dudat, waktunya paling lama. Karena untuk menghadirkan tiga pribadi mulia tadi, muttaqin, kemudian syakirin, dan rasyidin, itu membutuhkan ayyamam ma'dudat, waktu yang lama. Tidak bisa instan. Makanya 1 bulan. Tidak hanya siang kita berusaha baik, tapi malam pun kita tingkatkan ibadah. Dan selain dari waktu yang panjang, kita butuh waktu terbaik yang kondusif. Makanya ayyamam ma'dudat ditafsirkan di ayat 185 syahrul Ramadan. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kita ingin anak kita soleh dan soleha. Maka tidak mungkin kita dalam waktu singkat pokoknya nak kamu harus soleh. Tidak. Tapi kita butuh pentahapan, gradualisasi. Namun kita siapkan tempat yang terbaik, waktu yang kondusif untuk melatih anak-anak itu meningkatkan kesolehan dan ketakwaan. Karena butuh waktu. Dan waktunya butuh waktu yang kondusif. Maka kenapa Ramadan dipilih oleh Allah? Karena Ramadan bulan turun Al-Quran. Ramadan turun Lailatul Qadar.
Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Ramadan itu bulan terbaik sepanjang masa. Ramadan itu sekian banyak. Bulan ibadah, bulan Quran, bulan infak, bulan Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan beberapa ibadah di bulan Ramadan. Karena kondusivitas itulah maka mudah untuk manusia menjadi pribadi bertakwa, pribadi bersyukur, dan pribadi yang selalu mendapatkan bimbingan Allah. Disinilah kemuliaan demi kemuliaan. Ya, ada namanya pesantren kilat. Ini adalah latihan awal. Bahasa kitanya pengantar untuk bisa nanti ikut kebiasaan-kebiasaan baik selama di pesantren. Tapi beda ya, yang pesantren kilat dengan pesantren beberapa tahun. Kita belajar aja butuh waktu yang lama. Orang yang menyampaikan sesuatu itu juga butuh waktu yang lama. Apalagi ini bicara tentang ya pribadi, tidak mungkin. Makanya yang instan itu biasanya instan juga. Instan naik, instan turun gitu ya. Instan. Kita tidak, atau Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan fitrah itu memang demikian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh waktu 23 tahun. Sekian banyak para ulama membutuhkan waktu sekian puluh tahun. Ya, itu menunjukkan bahwa benar Ramadan ini merupakan waktu terlama. Ibadah sholat kita jalankan hanya beberapa waktu. Ibadah haji, kalau di kita, maaf, di Indonesia ya, yang haji biasa 40 hari. Tapi sesungguhnya ibadah haji bisa diselesaikan dalam waktu 5 hari. Kan gitu. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, selesai. Yang lain itu kan sunnah. Tapi kalau orangnya sangat sibuk, bisa dia 10 hari selesai dengan transportasi, maksudnya dengan perjalanannya. Ini menunjukkan hebat. Ibadah puasa tidak boleh kurang dari sebulan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, sehari saja orang tidak puasa Ramadan tanpa ada uzur, maka meskipun ia ganti 1 tahun penuh, Allah tidak akan terima. 1 hari. Kenapa? Karena Allah mintanya 1 bulan. Seperti kita bekerja kan 1 bulan. Apakah nanti ya wallahu alam 29 hari itu kita ikuti ya? Apakah 30 hari kita ikut? Tenang saja Bapak Ibu. Ya, kita berharap 29 atau 30. Ada yang kata Ustaz, enakan 30. Pahalanya lebih banyak dari 29. Kita berpuasa berdasarkan bukan hari, tapi berdasarkan bulan. Nah, bulan itu Allah yang mengatur. Kalau hilal sudah terlihat 29 hari, selesai Ramadan kita. Dan dosa kalau berpuasa, karena sudah 1 Syawal. Kalau 30 hari, ya sudah berarti digenapkan 30 hari. Waktunya paling lama, inilah kekhasan, keistimewaan ibadah puasa, ayyamam ma'dudat. Syahrul Ramadan, dengan turunnya Al-Quran, malaikat-malaikat Allah turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ada Lailatul Qadar. Inilah yang menambah ya motivasi kita untuk terus beramal di bulan Ramadan. Kemudian ke bawah, inilah tentang tadi catatan fikih puasa, ayat-ayat tentang puasa, ya ke bawah. Pembahasan fikihnya ke bawah lagi, nanti ini yang terakhir. Pembahasan fikih lebih rinci. Mari kita lihat 184, 185 dan 187. Ini yang ada aspek fikihnya. Yang pertama, waktu puasa itu syahrul Ramadan, secara penuh 1 bulan, tidak boleh kurang. Yang kedua, perharinya sudah dirinci oleh Allah, yaitu makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian beda antara benang putih dengan benang hitam dari fajar. Maksudnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dulu untuk menentukan, para sahabat sebelum turun ayat ini, untuk menentukan sudah selesai sahur atau belum, itu mereka benangnya ditaruh, kalau masih kelihatan, kalau masih gelap tidak kelihatan, masih boleh sahur. Tapi kalau sudah terang kelihatan, sudah tidak boleh sahur, berarti sudah berpuasa. Atau sebaliknya, ya, kalau gelap berarti sudah boleh berbuka. Tapi kalau masih kelihatan putih benangnya, berarti masih belum boleh berbuka puasa. Tapi disitulah waktunya.
Sekarang bagaimana orang sakit? Ini tataran fikih. Ayat 184, 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan bagaimana yang tidak mampu berpuasa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu berpuasa, yang sakit tadi, apalagi sakitnya menaun, sakit yang dalam tanda kutip menurut dokter itu sulit disembuhkan, maka dia cukup dibayar fidyah baik oleh dirinya atau ahli warisnya, atau bepergian tapi mengganti di hari-hari yang lain. Berarti lengkap fikihnya. Salat Bapak Ibu, ya, kita sangat butuh rincian dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah SAW. Ya, waktu ya salat 5 kali sehari enggak ada di Al-Qur'an. Kemudian bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana, tidak ada. Gimana kalau orang ya tidak mampu berdiri, tidak ada. Adanya di hadis. Tapi tentang puasa lebih rinci. Bukan berarti hanya ayat Al-Quran, kita butuh hadis. Tapi ini pembahasannya adalah keistimewaan ayat-ayat puasa. Orang sakit, bepergian, dan tidak mampu berpuasa, ayatnya ada. Apa yang dilakukan mengganti. Namun yang tidak mampu karena faktor usia atau sakit yang menaun. Kalau bepergian tidak ada ya, orang bepergian tiap hari sepanjang ya 12 bulan. Ada jeda antara waktu-waktu dia untuk berehat di rumah bersama keluarga. Itu adalah kemungkinan. Maka kemudian berikutnya yang ketiga, inilah apalagi fikih puasa yang Allah sebutkan di ayat-ayat puasa ini. Tadi wajib mengganti di hari yang lain, yaitu 11 bulan sebelum puasa. Di atas lagi masih belum. Kemudian bagaimana yang membatalkan puasa? Ya, yang yang membatalkan puasa ada di 187. Inilah yang menjadikan landasan utama ya. Bahwa yang membatalkan puasa 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Berhubungan siang hari dengan sengaja. Wakulu washrabu tadi, makanlah dan minumlah malam hari boleh. Uhilla lakum malam hari boleh. Maka berhubungan siang hari dengan sengaja membatalkan, makan siang hari dengan sengaja membatalkan, minum dengan sengaja membatalkan, tidak sengaja tidak apa-apa. Selebihnya yang disampaikan oleh para ulama fikih itu adalah analogi kias ya. Misalnya ada yang nanya gimana ya orang yang ya disuntik misalnya. Kita lihat saja suntik itu termasuk makan, minum atau tidak. Ya, berhubungan, kan berhubungan. Ya, kalau berhubungannya via handphone nggak ada masalah. Tapi ini menunjukkan bahwa lengkap, lebih rinci ayat-ayat yang berbicara puasa ditinjau dari aspek fikih. Ya, sampai yang membatalkan pun disebutkan. Yang membatalkan haji tidak ada di ayat Al-Quran. Yang membatalkan, maaf, ibadah sholat tidak ada di ayat-ayat Al-Quran. Inilah dalam tanda kutip para ulama menunjukkan betapa Allah mengistimewakan ibadah puasa melalui ayat-ayatnya. Sampai ya fikih puasa itu lebih rinci berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian tadi ada i'tikaf. Masya Allah. Salah satu tuntunan ya dalam kita menyelesaikan ibadah Ramadan di malam-malam terakhir adalah i'tikaf, yaitu surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini dalam kondisi normal. Masjid yaitu tempat yang biasa digunakan salat berjamaah atau salat Jumat. Namun sekarang tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Likulli ardin masjid wa tahur. Setiap bumi Allah adalah masjid tempat kita salat. Sebelum ada masjid ya, karena masjid baru ada ketika Rasulullah sampai di Kuba. Itu masjid pertama, Masjid Nabawi tidak ada. Itu pun sebelumnya tetap melaksanakan sholat, tapi tidak di masjid. Sekarang dalam kondisi seperti ini, jika kemungkinan sulit dan memang ya menjaga itu lebih diutamakan, maka kita boleh i'tikaf di masjid, boleh sholat i'tikaf di rumah, boleh sholat di rumah. Ayat ini dalam kondisi normal. Kita tidak tahu karena inilah dulu ketentuannya. Masjid itu sarana. Tapi sarana itu tidak menghilangkan tujuan. Ketika sarana tidak ada, tujuannya tetap. I'tikaf tujuannya
menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang mencari nafkah. Kantor itu kan sarana. Ketika tidak bisa sarana itu, kita bisa work from home dengan teknologi canggih. Kan begitu. Jadi masjid bukan satu-satunya tempat ibadah. Ketika dalam kondisi uzur, ya musibah, bencana, maka kita bisa gunakan yang lain, termasuk rumah kita, untuk sarana beribadah. Malah sekarang alhamdulillah, rumah kita tidak hanya untuk tidur. Fungsi rumah kita untuk sholat, untuk berjamaah, untuk mencari Lailatul Qadar, untuk beribadah macam-macam. Dan disinilah ya kelengkapan dari ayat-ayat puasa tentang fikihnya. Apa yang membatalkan etikaf? Berhubungan suami istri. Yang lain tidak membatalkan, memang benar. Karenanya di rumah bisa kita jalankan itu selama mencegah dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari itu merupakan bentuk rahmat Allah untuk kita ya mengambil salah satu rahmatnya untuk ya makan minum dan kemudian berhubungan misalnya, dan disitulah kelengkapan dari ayat-ayat yang berbicara tentang puasa ditinjau dari aspek fikihnya. Luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berikutnya masih ada slide atau sudah selesai? Berikutnya lagi sudah selesai. Naik ke atas sedikit. Mohon maaf ada yang tadi ketinggalan. Jangan lupa berdoa ayat 186. Lanjut di atas. Ke atas lagi dikit. Ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini mengisyaratkan Bapak Ibu pentingnya berdoa. Karena Allah sedang dekat dengan hambanya, khususnya di bulan Ramadan. Dan kita sangat dekat dengan Allah, juga lebih dekat di bulan Ramadan. Karena tadi, keutamaan dan terus-menerus meningkatkan keimanan, ketakwaan. Maka benar orang berpuasa, doanya lebih mustajab. Ada 3 yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis muttafaqun alaih. Di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa. Doa itu bisa untuk diri kita sendiri, doa bisa untuk orang lain, dan ini sering dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul meminta sahabatnya mendoakannya. Ya Abu Bakar la tansa, Abu Bakar jangan lupa doakan aku. Padahal Rasul kalau berdoa sendiri, insya Allah lebih mustajab. Tapi ini adalah sebagai bentuk tarbiyah lil ummah, ya, pendidikan untuk umat. Ayo doakan diri sendiri, jangan lupa doakan orang lain. Tapi juga doa orang lain untuk diri kita. Kita juga boleh meminta doa dari orang lain. Makanya kan kita minta doa ketika ada orang musafir. Mas, Mbak, doakan aku ya. Itu doa musafir mustajab. Orang yang dalam kesulitan, jangan lupa doakan. Kita kumpulkan misalnya santunan anak yatim atau orang-orang yang dalam keadaan sulit. Bapak Ibu, anak-anak semua, mohon doanya ya. Luar biasa. Doa ini yang kita jalankan di sepanjang Ramadan. Maaf, tidak hanya untuk diri sendiri. Kita doakan orang lain. Kita doakan sahabat-sahabat kita. Keluarga kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semuanya kita doakan. Dan kita juga minta orang lain untuk mendoakan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, doakan saya. Selalu kita lakukan itu. Dan ini keistimewaan ayat puasa 186. Tidak bicara tentang puasa, tapi hubungan dengan puasa sangat dekat. Karena ini menunjukkan pentingnya berdoa. Ramadan Allah dekat dengan kita. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya setiap malam Ramadan dari api neraka yang kita sebut itkum minan nar. Innalillahi utaqa minan nar. Setiap hari, setiap malam Allah bebaskan beberapa hambanya dari api neraka. Subhanallah. Setiap malam Allah turun bersama malaikat-malaikatnya. Apalagi malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Maka siapapun yang berdoa, itulah kesempatan yang mustajab. Ramadan ini merupakan ya waktu yang sangat paripurna, bulan yang amat sangat mulia untuk kita tingkatkan ibadah kita. Demikian juga tidak boleh melupakan untuk kita memperbanyak doa. Apalagi sedang kita dalam keadaan diuji oleh Allah dengan COVID-19. COVID-19 makhluk Allah, karena virus itu makhluk. Maka yang kuasa untuk mengembalikannya, memudikkannya, ya kalau boleh mudik Allah Subhanahu wa taala, karena yang mendatangkannya Allah,
maka yang akan menghilangkannya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setelah ikhtiar maksimal sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita juga terus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ramadan ini adalah banyak ya keutamaannya, ibadah puasa ini banyak keutamaannya, kekhususannya itulah yang menunjukkan ahamiyah, pentingnya kita terus-menerus menggali ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah agung, ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu, ya, yang Allah muliakan, sampai di sini pembahasan kita tentang karakteristik atau ayat-ayat puasa itu istimewa. Ya, alhamdulillah saya sudah menulis bukunya tafsir ayat-ayat puasa. Ya, insya Allah beberapa dari yang disampaikan ditambah dengan catatan-catatan yang lainnya. Wallahu alam, ini saja yang dapat kita bahas tadabbur ayat-ayat puasa, menambah ya keberkahan kita di Ramadan ini. Apalagi Ramadan syahrul mubarak, Al-Quran juga kitabun mubarak. Al-An'am 155. Al-Quran kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka bertemu antara keberkahan Ramadan dengan keberkahan Al-Quran Al-Karim. Demikian wallahu alam bishawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, sungguh lengkap sekali ayat-ayat tentang puasa ini ya, sampai fikih, membatalkan macam-macamnya. Insya Allah. Alhamdulillah, sebenarnya saya baru mau bilang silakan yang persiapkan untuk ingin pertanyaan silakan ya. Tapi ternyata alhamdulillah kita sudah ada 2 pertanyaan. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan ini, saya hanya mengingatkan kembali buat sahabat IMSA, sahabat Radio IMSA dimanapun berada. Alhamdulillah acara ini terselenggara oleh Departemen Learning and Development dari IMSA, dan juga banyak sekali program-program yang lainnya. Juga IMSA mempunyai program bertadarus bersama, ya, bersama insya Allah. Ya, walaupun dengan kondisi seperti ini kita bisa tetap menggunakan ya tadi dengan teknologi ini, teknologi untuk memudahkan, sehingga dari yang Iqra pun ada juga yang sudah belajar, ada dengan tahsin. Alhamdulillah. Silakan nanti bisa lihat website-nya, website Insight, website IMSA, di mana ada program-program itu. Jadi Bapak-bapak juga program-program ini juga kita persilakan bagi yang ingin bergabung bisa mendaftar. Nanti ada beberapa program yang akan berkelanjutan, dan juga mungkin ada seperti tesnya gitu Ustaz. Seperti ada ini kayak ujiannya. Yang saya tahu di program Asmaul Husna dengan Imam Joban, jika sahabat IMSA yang bergabung maka gabung di sana. Jika nanti ada tes, jika ikut tes nanti IMSA akan memberi provide seperti ijazah gitu atau sertifikat. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan pertama Ustaz dari Ibu Ifah Latifah yang saya bacakan dari Facebook Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada ya. Satu, dalam situasi seperti ini manakah yang didahulukan? Sedekah kepada tetangga di kampung halaman atau tetangga di tempat tinggal selama ini yang ya, artinya beliau kita kan dari Indonesia, mungkin apakah lebih baik yang di Indonesia atau yang sekarang lingkungan ini. Yang kedua, Ustaz, untuk seseorang yang diberikan penyakit di mana dianjurkan untuk menjaga nutrisi dan hidrasi sepanjang hari, dia tidak tahu apakah bolong puasanya bisa diqadha atau tidak, berlaku fidyah untuknya atau menunggu sampai betul-betul sehat lalu mengqadha saumnya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Tafadhol Kak, kayaknya langsung dijawab dulu aja. Baik, insyaallah. Terima kasih pada yang bertanya mana yang lebih utama. Ini pertanyaan bagus. Kenapa? Karena dua-duanya baik dan dua-duanya bagus gitu ya.
Apakah kita memberi kepada yang dekat dengan kita secara letak geografis, maksudnya tempat tinggal, atau memberi kepada yang dekat dengan kita secara ya kampung halaman kita atau keluarga-keluarga kita. Jadi kedekatan itu ada dua. Ya, sekarang kita dekat karena ya ketetanggaan, ya karena tinggal di satu tempat dan tetangga-tetangga kita sangat membutuhkan. Ada juga kedekatan karena faktor ya ini ya kampung halaman kita, atau juga ada faktor kedekatan itu secara biologis, ya dia keluarga kita. Ada pandangan begini, yang pertama Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang pandangan siapa yang paling utama adalah yang paling membutuhkan. Apakah kedekatannya berdasarkan biologis, kedekatan geografis, maupun kedekatan yang lain. Misalnya, yang lebih membutuhkan adalah saudara-saudara kita di kampung halaman, maka bahasa yang lebih membutuhkan. Karena kalau kita tunda atau kita beralih ke yang lain, ini bisa membahayakan, darurat buatnya. Maka tentu disinilah ada skala prioritas. Yang pertama itu siapa yang paling membutuhkan. Yang kedua, ini yang terbaik sebetulnya. Jika alokasi dana kita mencukupi, maka ketiga-tiganya kita bisa penuhi. Yang dekat ketetanggaan, ya, yang itu juga membutuhkan. Yang kemudian di kampung halaman kita, yang itu juga membutuhkan. Atau keluarga kita sendiri, sanak kerabat yang membutuhkan. Jadi ini bisa menjadi skala prioritas. Nah, yang ketiga, tentu yang amat sangat mengetahui adalah yang pertama, mereka yang punya lembaga. Kenapa kemudian zakat, infak, sodako itu ada kelembagaan? Di kita ada Basnas, saya di Wakaf ada Badan Wakaf Indonesia. Karena secara pribadi kadang kita, tidak betul-betul mengetahui persis siapa yang membutuhkan. Kalau kemudian individu khawatir seseorang bisa dapat yang banyak, semuanya ke dia, sehingga tidak terdistribusi dengan baik. Tentu data itu kan harus kita cari, apakah dari kalau di kita pakai Pak RT gitu ya, pakai lembaga. Di sini juga melalui IMSA kan kita bisa mendata siapa ya teman-teman kita, sahabat kita di sini di area IMSA yang membutuhkan. Itu kan datanya ada. Sehingga kenapa kemudian khudz min amwalihim atau 60 juga wal amilina 'alaiha. Ada amil, ada lembaga, ada institusi yang memang dalam tanda kutip kekhawatiran itu mungkin nanti kita tidak objektif. Mentang-mentang ini teman baik kita ya, padahal kebutuhan yang lain misalnya lebih besar, maka menghindari berkemungkinan terjadinya itu, maka kelembagaan itu menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu skala prioritasnya ya tentu yang bertanya lebih mengetahui berdasarkan data-data yang ada siapa yang amat sangat membutuhkan, bisa melalui letak geografis tempat tinggal kita atau kampung halaman kita, atau kalau keluarga kita yang amat sangat membutuhkan terdampak misalnya dan itu kerabat kita, tentu kita bisa alokasikan. Namun kekhawatiran itu muncul ketika nanti semuanya orang ke fulan semua, ya, karena dia tidak di manage, tidak diorganize dengan baik, maka kelembagaan itu kenapa ada? Basnas ada, BWI ada, di sini ada IMSA, di tempat lain pun ada yang lain. Itu untuk memudahkan, karena itulah kita berharap yang kita berikan itu ya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam. Yang kedua, ya sakit. Ya. Rekomendasi dokter dalam fikih itu rekomendasi yang syar'i, yang diterima secara syariat. Maka sakitnya seseorang itu yang bisa menentukannya adalah dokter. Karena ilmu itu penting dalam agama kita. Jadi kalau menurut dokter, Bapak Ibu, menurut ya tentu ini ilmu pengetahuan. Menurut kami para dokter, Ibu tidak boleh puasa dulu dalam waktu 1 tahun. Berarti tidak mungkin. Maka disebut oleh para ulama dengan al-marid al-muzmin, yaitu sakit yang menaun. Jadi diduga, ini namanya manusiawi, tapi ilmu pengetahuan, bukan meramal ya. Tapi secara ilmu pengetahuan, ketika ia puasa membahayakan. Dan yang boleh menyampaikannya hanya orang yang pakar di bidangnya. Yaitu tentu medis kalau bab tentang sakit. Maka di sini kita bisa konsultasi bagaimana keadaannya. Namun jika kata dokter, ini ada waktu ya yang memungkinkan karena qada itu 11 bulan.
Ya, Aisyah radhiyallahu anha ya diriwayatkan mengqadha di bulan Sya'ban karena ada kegiatan, ada aktivitas, ada uzur, maka beliau segera di bulan Sya'ban. Karena itu juga bulan yang utama untuk berpuasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi 11 bulan itu ya tentu ketika akan berakhir waktu qada, disitulah kita akan menetapkan, wah ini tidak mungkin, sudahlah segera bayar fidyah. Karena kalau bayar fidyah bisa sehari selesai, nggak nyampe sehari. Ya 1 bulan alokasikan untuk memberi makan 1 hari orang berpuasa. Misalnya 1 hari itu ya kita bahasa Indonesia saja 30.000 misalnya atau 50.000 lah. Ya saya lupa berapa dolarnya. Nah itulah yang kemudian ya jangankan 1 hari, 1 menit aja selesai, klik, teng, sudah sampai kita transfer kepada ini. Yang nanti alokasinya boleh kapan aja, apakah di puasa itu, apakah di setelah puasa, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah membayar fidyahnya. Di situ caranya sehingga pertama rekomendasi medis itu adalah menjadi acuan dalam kita beragama, khususnya meninggalkan puasa karena sakit ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya ya catatan seperti haid kan itu, kita yang menentukan. Biasanya saya seminggu, biasanya saya 10 hari. Meskipun ada yang menetapkan, tapi kan sesuai dengan kebiasaan kita. Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah kita. Sehingga di situ kita bisa memanage, mengatur, dan kemudian kita menentukan. Tapi orang yang sudah lanjut, yang tidak mungkin puasa, sakitnya sudah menaun, ya itu ya tidak perlu berpuasa, cukuplah dia langsung membayar fidyah untuk 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian 2 pertanyaan Mas Krisna. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Jawaban-jawaban itu bisa memudahkan untuk memahami apa yang ditanyakan sehingga bisa mengambil tindakan yang paling baik sehingga tidak ada keraguan lagi di dalam pertanyaan, insyaallah. Saya buka lagi 2 pertanyaan, tetapi alhamdulillah ternyata 2 pertanyaan sudah masuk ini. Karena waktu juga ya, saya tidak ada kepuasan, jadi pengen bertanya terus, tapi waktu juga yang harus memusahkan kita nantinya. Oke. Sebelumnya saya bacakan juga ini langsung dari chat di Zoom, dari Bapak, sebentar, Bapak, saya sebutkan awal dulu ya. Ini ada Bang Farhat ini, Masya Allah. Ya, ada Ustadz Farhat, Bang Farhat ini. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Oke, yang pertama saya bacakan dulu dari Kang Dadang, dari atau ya. Bila bertanya, apakah perlu niat iktikaf di rumah, Ustaz? Langsung dijawab aja, Ustaz ya. Ya. Bab ibadah itu memang ada niatnya. Cuman bedanya kalau yang wajib itu harus niatnya. Ya, maksudnya niatnya dari awal. Kayak puasa sunnah boleh niat ketika kita misalnya ya pagi nggak sahur gitu ya, karena memang biasa kalau sunnah kan kadang-kadang ada yang tidak sahur. Tapi kok masih kuat puasa, udahlah saya niat puasa, tidak ada masalah. Tapi kalau yang wajib ketika sebelum ya terbit fajar dia harus meniatkan. Maka termasuk iktikaf kita niat. Tapi karena kita berada di rumah, ya tidak berada di lokasi yang lain, maka cukup kalaupun kita niatkan di dalam hati ketika masuk di 10 hari terakhir kita mulai meniatkan iktikaf kita, ya Allah, hamba niat iktikaf di 10 malam terakhir di rumah hamba karena Allah untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Alhamdulillah. Okay. Jazakallah, mudah-mudahan Kang Dadang mendengarnya. Gampang Kang. Nah, ini satu lagi dari Facebook Live, Ibu Yuning Tias. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita dibolehkan untuk tadarus Al-Quran bersama-sama seperti yang kebanyakan kita lakukan, yaitu secara berkelompok, khususnya di bulan Ramadan ini? Jazakallah khairan Ustaz, atau lebih baik tilawah secara perorangan? Ya. Dalam hadis Bukhari, Jibril itu ya datang kepada Rasul membacakan. Di riwayat yang lain,
yatadarasul Quran. Tadarus itu tidak mungkin satu orang. Namanya tadarus harus dua pihak. Bahasa Arabnya darosa yatadarus. Jibril dan Rasulullah SAW secara khusus bertadarus. Maka tadarus bersama-sama itu tidak ada masalah. Itu landasan dari hadis Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena di sini tadarus itu tujuannya adalah untuk menyemangati yang lain. Ya, karena kalau tilawah sendiri kadang-kadang dalam tanda kutip ya, bukan baca Quran tapi baca yang lain. Baru baca dikit, ngantuk, sudah ini. Tapi itu adalah teknis saja, tidak harus kemudian tiap hari tadarus. Kita harus punya juga ayat-ayat yang kita baca secara mandiri. Tapi tadarus bersama-sama ini adalah motivasi yang sangat mulia. Dan sesuai dengan hadis Rasul yang lain, tidaklah berkumpul seseorang di rumah dari rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Maka kaum yang berkumpul membaca ayat-ayat Al-Quran. Ditanya tadarus boleh, tidak ada masalah sesuai dengan tujuan tadi, tuntunan hadis tadi. Dan ini semangatnya adalah juga untuk memotivasi yang lain. Atau Jibril itu kan guru Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah tujuannya Allah perintahkan Jibril datangi Muhammad setiap malam Ramadan. Maka khusus Ramadan sangat istimewa untuk tadarus atau menghatamkan Al-Quran. Karena datang dan kemudian membacakan. Jika ada sesuatu yang perlu dijelaskan, dijelaskan. Jika Rasul bertanya, maka Jibril menjawab. Terus seperti kita antara guru dengan murid. Kalau ada sesuatu yang lupa misalnya, maka diingatkan lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itulah makna tadarus, sehingga boleh kita bertadarus berkelompok ya, atau satu komunitas atau dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Demikian Bu. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Masya Allah, ini dari LE ya. Dari LE Abu Nabil. Bertanya langsung 3 nih saat diborong ini. Oke ya, saya berikan satu kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi nanti setelah itu ya, itu mungkin kita akan selesai acara ini karena waktu juga, insya Allah di kelas yang berikutnya lagi kita akan bisa bertanya lagi. Dan jikalau pertanyaan hari ini tidak bisa terjawab, saya akan sampaikan ke Ustadz. Insya Allah nanti Ustadz akan memberikan melalui podcast atau melalui surat-surat atau melalui insight yang disebar ke lokaliti masing-masing. Baik, insyaallah. Saya bacakan yang pertama Ustaz dari Abu Nabil. 1. Mengapa bulan Ramadan ditentukan untuk Muslim berpuasa? Kenapa bukan bulan Sya'ban atau lainnya? Atau apakah karena begitulah orang-orang sebelum Nabi SAW? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika melihat keberkahannya, mengapa kewajiban berpuasa hanya 1 bulan saja? Dan pertanyaan ketiganya adalah, apakah ada makna tersendiri dengan penamaan sebuah bulan dengan nama Ramadan itu? Oke. Ada jadi 3 pertanyaan ini. Pandol. Terima kasih banyak yang bertanya Abu Nabil ya. Ya, Abu Nabil dari LA. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang pertama, penentuan atau penetapan kenapa puasa di bulan Ramadan adalah ketentuan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tadi kita baca ayatnya Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, dimunculkan kata Ramadan. Dan dalam Al-Quran kata Ramadan hanya ada di Al-Baqarah 185. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW tadi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Maka penamaannya Al-Quran, penamaannya hadis, dan ketentuannya adalah berdasarkan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah SAW. Hikmahnya sangat banyak. Ramadan itulah kemuliaan, Ramadan itulah keberkahan, turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar juga Allah khususkan di bulan Ramadan. Lailatul Qadar tidak bisa kita cari di bulan Syawal. Tidak bisa kita cari di bulan yang lain. Inilah awal kenapa kemudian Ramadan sangat istimewa. Namun pandangan Profesor Mutawalli Asy'arawi, yang kemudian juga Profesor Yusuf Al-Qaradawi juga menyebutkan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum,
ternyata Ramadan itu bukan hanya puasa kita, ya umat Rasul, tapi puasa sebelum kita juga bulan Ramadan. Hanya teknisnya berbeda, kemudian masa puasanya ada yang 40 hari, ada yang 50 hari. Tapi berarti Ramadan adalah bulan terbaik untuk meningkatkan ibadah, khususnya puasa, karena kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ada yang memaknai seperti Ramadan yang diwajibkan puasa pada umat-umat sebelum kita. Ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Daud alaihi salam, itu dimaknai mereka berpuasa di bulan Ramadan. Ada di tafsir Al-Qurtubi juga tentang ya Ramadan, keutamaan puasa bagi semua umat manusia, tidak hanya untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ramadan itu berkah, kenapa cuma 1 bulan? Ini adalah ya bulan yang sangat istimewa. Kalau setiap bulan itu sama dengan Ramadan, kita yang berat. Ya, kita yang berat. Kenapa? Berarti kita harus memfokuskan ibadah-ibadah khusus. Pada kita punya tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab masyarakat, pekerjaan kita. Kita tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dalam tanda kutip, ya kalau kita bahas, sekolah pun sama, ya akan menetapkan hanya beberapa hari untuk hari-hari istimewa. Misalnya kalau ya bulan ini maka ada bulan bahasa Arab, ada bulan bahasa Inggris, ada bulan infak. Karena kalau setiap waktu berat juga bagi para peserta didik. Atau misalnya tempat-tempat perbelanjaan itu kan menawarkan bonus tidak tiap hari. Khawatir nggak kuat juga ya kalau tiap hari. Makanya ada great sale misalnya, ada kalau kita akhir tahun, nah, dan lain sebagainya. Ini cara Allah juga untuk mendidik manusia agar ya tetap ia menjalankan kehidupan secara normal, tapi ada yang dikhususkan untuk meningkatkan. Dan itulah namanya fitrah manusia. Tidak mungkin ia jalankan itu sepanjang masa. Puasa sepanjang masa karenanya diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya bulan Ramadan ini ya keberkahannya memang mencakup berbagai aspek. Tidak hanya keberkahan dalam puasa, tapi keberkahan dalam infaknya, keberkahan dalam tilawahnya, keberkahan dalam iktikafnya, keberkahan dalam berbagai ibadah. Berkah itu nanti kita bahas, tidak hanya dimensinya duniawi, tapi ada dimensi ukhrawi. Kita berinfak, duniawinya tidak Allah kurangi. Tidak pernah Allah kurangi harta karena sedekah. Mana qasas sadaqatun min mal. Tapi ukhrawinya, dimensinya, ini jadi amal jariah yang akan menambah pundi-pundi pahala kita insya Allah di yaumil qiyamah kelak. Itu saja pandangan saya tentang pertanyaan 3 dari Bapak Abu Nabil. Jazakumullahu khairan. Sudah ya? Atau ada yang belum terjawab? Alhamdulillah sudah. Satu pertanyaan Ustaz nih, insya Allah. Dari mudah-mudahan beliau sampaikan. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Bapak Tony Soeharto. Yang mudah-mudahan beliau kata Pak Tony Ustaz, mudah-mudahan Ustaz masih ingat ketika di Seattle. Beliau kerja di Boeing. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Menitip salam katanya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah qada harus dilakukan pada 11 bulan berikutnya? Karena menurut pendapat beberapa ustadz, tidak harus dibayar pada 11 bulan berikutnya. Atau apakah ada hadis untuk hal ini? Ya, hadisnya untuk hal ini. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari pertemuan kita, Ustaz. Nah, terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Wah, iya. Puasa itu akan datang setiap tahun. Di dalam hadis Bukhari disebutkan kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita diwajibkan untuk mengqada puasa tapi tidak diwajibkan mengqada salat. Maka pandangan itu muncul dari berbagai ya pandangan para ulama. Kapan waktunya seseorang itu mengqada? Memang ada yang berpandangan boleh di waktu-waktu kapan. Artinya tidak harus dalam 11 bulan menjelang puasa berikutnya.
Tapi secara kiasi, kenapa kemudian 11 bulan menjelang Ramadan berikutnya? Karena nanti kita akan beribadah Ramadan dan mungkin kita akan punya hutang lagi. Melainkan orang yang sakit menaun atau yang tidak mampu puasa, itu sudah dipastikan tidak mungkin bisa puasa dalam pandangan manusia. Maka ia bisa mengkodonya nanti. Nanti ini baru setahun, mungkin 2 tahun. Karena dipastikan menurut ilmu manusia bahwa dia tidak mungkin berpuasa karena faktor usia yang sudah lanjut atau sakit yang menurut dokter, ya misalnya maaf di rumah sakit sudah beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, maka sudahlah memadai. Ketika mampu pihak keluarganya tahun ini belum mampu, tahun depan itu menjadi nanti akumulasi. Yang kedua adalah di sini ada hadis dari Abu Salamah memang ya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang Aisyah lebih banyak memilih tadi yang disampaikan hadis Tirmidzi, Aisyah lebih memilih untuk di bulan Sya'ban. Bahasa ini menunjukkan berarti sebelum datang Ramadan tahun yang akan datang. Sama juga ada yang mengkiaskan kita berhutang kepada yang lain, ya itu akan kita selesaikan sebelum berhutang lagi. Jangan sampai kita menumpuk hutang sehingga pada suatu saat ketika la samah Allah kita tidak memungkinkan, akhirnya hutang itu tidak kita dapat lunasi. Yang terbaik kita lunasi sebelum datang waktu yang lain untuk menjalankan ibadah yang sama. Kalau di bank kan begitu ya, ada waktunya. Kalau itu dibebaskan saja, meskipun itu pandangan ya yang disampaikan, tapi kita mengacu kepada yang pertama tadi, yang kedua adalah hadis Ummu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha justru menyelesaikannya di Sya'ban karena khawatir akan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, insyaallah.